Halo guys, nama gue Selamat dari StuffTech, dan di video kali ini kita bakal mereview dua aksesoris untuk HP kalian yang menurut gue sangat worth it banget di harganya, terutama buat para gamer yang pastinya, yaitu dua dari aksesoris Gamester, yaitu Gamester X5S dan juga Gamester FX5 untuk coolingnya. Mereka berdua ini benar-benar working in tandem dan sangat baik yang pastinya kalau misalnya kalian punya dua-duanya lebih maksimum untuk masalah cooling dan gaming experience-nya. Karena kontrolnya juga, seperti kalian tahu, Gamester memang salah satu brand yang budget tapi punya value atau performance yang bagus banget di harganya. So, seperti biasa, kita bahas dulu bagaimana untuk harganya. Harganya kira-kira berapa sih dua produk ini? Gak mahal banget gue menurut gue, ini price to performance-nya pas. Untuk si controller sendiri, X5S Gamester, kalian bisa beli di harga segini. Yap, masih under 1 juta. Dan untuk coolingnya, ini yang versi bagusnya, bukan yang light, yang FX5 biasa. Udah ada baterainya juga nih, battery powernya, jadi kalian bisa dipakai on the go, nggak usah nyolok ke kabel. Kalian bisa dapat ini di harga segini. Ya, sekitar 600.000 tambah 80.000, jadi kombinasi itu value-nya sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Lumayan worth it, jadi kalau misalnya kalian mau beli dua produk ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri, kita bakal cepet aja ya. Speknya seperti itu, spek mereka berdua, kalian bisa post. Dan selanjutnya kita mari moving on untuk kelengkapannya seperti apa. Pertama, kalau misalnya kalian beli controller X5S, itu kira-kira dapat apa aja sih di boxnya. Jadi untuk di boxnya sendiri itu kalian dapat, yang pastinya kalian dapat manual, charger Type-C, dan juga kalian dapat controller sendiri yang udah dikasih casing juga, so that's pretty good. Dan untuk si FX5 coolernya, kelengkapannya seperti apa? Sama, komplit juga, kalian udah dikasih coolernya, power bank-nya juga, dan dikasih manual dan USB Type-C charger yang warna putih, beda warna itu aja sih. Seperti itu untuk kelengkapannya sendiri. Dan selanjutnya aku mau bahas bagaimana untuk build quality dan weight-nya sendiri. Jadi masing-masing untuk weight-nya, kalau misal si kontrolnya ini weight-nya tuh ada di 170 graman, sedangkan untuk coolernya ini total ada di 150 gram. Jadi kalau dikombinasi sekitar 300 gram, menurut gue masih cukup enteng ya, karena dia ini full terbuat dari plastik. Tapi walaupun dia terbuat dari plastik, tapi menurut gue ini lumayan kokoh plastiknya. Memang ini terutama dari coolernya yang warna putih, kokoh banget dan masih kelihatan premium. Sama juga dengan kontrolnya, memang ini enteng ya, tapi nggak kerasa kayak cheap, kerasa kayak solidly built gitu loh. So, that's pretty good. Untuk desain sendiri, desain dari Gamester X5S, gue sih suka ya. Ini ngingetin gue sama kayak Xbox controller, jadi nggak kelihatan kayak mobile controller. Sangat versatile banget bentuknya, dan juga gue suka layout Xbox gini daripada PS, gue lebih suka yang kayak gini. Overall, desainnya gue nggak ada masalah untuk si controllernya atau gamepadnya. Sedangkan untuk coolingnya, ini gue suka banget jujur desainnya. Keren banget ya. Perpaduan warna putih dan abunya kelihatan keren. Desain fan-nya juga bagus. Desain powerbank-nya juga ini kayak futuristik banget. Overall sih gue suka sama desainnya. Untuk eksterior durabilitas sendiri, ini udah pakai Hall effect joystick, jadi nggak bakal ada drift ya, kalian gak usah worry. Yang pastinya ngebuat gamepad ini bakal lebih future proof. Dia bisa sampai 2 juta cycle katanya, dan juga untuk membrane buttonnya, ini bisa tahan sama juga sampai 2 juta klik. Jadi bisa lama banget ya. Terus yang bikin keren juga di harga segini gue suka yaitu dari atasnya, ini triggernya sudah Hall effect trigger juga. Jadi lebih kerasa presisi. Terutama buat kalian yang suka main balapan atau FPS, bakal kerasa enak banget pakai controller ini. Sedangkan untuk si coolingnya, ini sangat simple banget buat kalian yang agak awam gitu. Ini kelihatan kayak intimidating ya gimana cara kontrolnya. Simple banget, cuma ini doang kontrolnya. Power button, dan ini untuk ngatur speednya. Dia punya 3 speed ya, bisa kita lihat ada yang paling lambat warna hijau, tengah-tengah biru, dan yang paling kencang kalau misalnya kalian ingin full cooling performance di warna oranye. Terus untuk connectingnya juga, kalau misalnya kalian bingung, sangat simple banget. Itu connectingnya tinggal di connecting aja dari atas ya, itu si baterainya. Dia bakal suara klik, dan itu hanya bisa goes one way, jadi nggak bisa kebalik ya guys. Kalau misal kita coba ngebalikin kayak gini nih, dia nggak mau connect, jadi hanya ada satu arah. Patokannya mereka berdua harus sama-sama Type-C, dan dia langsung otomatis nyala. Yang pasti dalam nyala gini kalian bisa di pause juga, bisa langsung dimatiin, atau kalian bisa ganti-ganti juga seperti yang tadi gue bilang. Ada 3 speed ya, seperti itu. So, overall sih cara penggunanya simple banget, dan buat orang yang nggak tahu teknologi sekalipun harusnya bisa diadaptasi dengan baik.
Selanjutnya kita bahas bagaimana untuk comfortnya. Comfort sendiri ini sangat comfortable banget ya untuk kelas mobile controller atau on-the-go controller. Sangat enak banget, jadi nggak ada masalah. Dan untuk bisa kemana aja ini bisa banyak, jadi kalian nggak cuma bisa nge-connect tablet sama HP, kalian juga bisa nge-connect Nintendo Switch kalau misal kalian punya. So that's pretty good. Overall comfort di sini nyaman sih, gue bisa main selama mungkin tanpa ada masalah. Dan juga posisi chargingnya bagus, jadi nggak bakal ngeganggu ya di bawah kiri. Nice. Dan selanjutnya mari kita langsung aja moving on ke pairingnya. Pairingnya gimana? Ini pairingnya sebenarnya cukup unik ya. Jadi kalau misal kita coba langsung pasang ke HP nih ya, gue misal nyalain S24 Ultra gue, kita langsung pasang kayak gini nih. Dia tuh kayak udah tahu terus dia langsung nyala gitu loh. Nah, kayak langsung tahu dia langsung kedip-kedip. Dan yang pastinya cara connect-nya kalian bisa install aplikasi Gamester. Itu ada di Google Play ya. Kalau misal kita nyari di sini, kita nyari Gamester, dia muncul aplikasinya kayak gini. Tinggal connect, dan kalau udah connect tinggal open, dan kita tinggal add peripheral aja di sini, bisa kita lihat. Gak usah login juga, gue suka sih, jadi kalian gak usah login untuk nge-akses aplikasi kayak gini. Oh ya, jangan lupa untuk pairingnya dikasih tahu ya, kalian harus pencet si ini nih, home button, dan A secara bersamaan sampai kedip-kedip kayak gini, baru dia bisa mau connect dan bisa langsung ketemu nih. Tinggal pairing aja, dan dia langsung ke pair. Yang pastinya kalian juga bisa nge-pair si controller ini. Selain pakai Bluetooth, kalian bisa pakai wired juga, yang pastinya, jadi bisa connect langsung aja, atau bisa pakai 2.5 GHz dongle, tapi sayangnya itu sold separately atau dijualnya terpisah ya guys. Dan yang pastinya setelah connect di sini ada settingan-settingannya, simple banget ya, tapi udah sangat memenuhi. Ada gamepad testnya untuk ngetes apakah buttonnya semua bekerja dengan baik. Terus di sini ada button settingnya. Kalian bisa layoutnya diganti, kalian lagi main Xbox atau lagi connect Switch kalian, tinggal diganti layoutnya di sini. Nice, dan juga joystick setting untuk melihat apakah ada dead zone, kalian bisa atur juga dead zone-nya. So, that's pretty cool. Udah sangat komplit banget dan cocok untuk kalian para kompetitif gamer ya. Dan untuk nge-pair mereka berdua biar full performance-nya makin enak, gak usah worry tentang battery health nurun, HP cepet panas, kalian bisa pakai dua ini secara sekaligus ya digabungin. Dan yang pastinya untuk compatibility sendiri, cooling ini, si FX5 dia hanya bisa ke X5 series, jadi X5S, X5 biasa bisa, tapi hanya di X5 series ya guys. Dan connect-nya simple banget ya, tinggal di slide, tempel magnetnya, dan bisa kita lihat langsung bisa connect segampang itu. Dan overall gue sih suka desainnya ya, kelihatan kayak lebih gagah gitu loh pakai cooling. Anyway, kita langsung aja tes bagaimana untuk gamingnya. Oke, dan langsung aja kita tes buat yang luas. Sebelumnya sorry, gue coba pakai ini, tapi kadang dia tuh FPS-nya kayak naik turun gitu ya. Itu kayaknya agak ngebug scene area. Jadi mungkin kita bakal fokus ke temperaturnya aja nanti kalau misalnya kita benchmark ya. Dan kita langsung aja coba tes ya. Soalnya gue udah pernah coba main Wuthering Wave di Samsung Galaxy S24 Ultra, seperti kalian tahu, dan performanya di HP ini cepet banget panas HP-nya. Jadi gue penasaran apa kalau pakai cooling ada bedanya. Jadi untuk cooling sendiri kita bakal langsung tempelin aja nih. Dan untuk performance gue bakal taruh di tengah-tengah ya. Kita bakal taruhnya di yang warna biru aja nih. Nah, yang ini aja nih. Kita lihat bagaimana apakah ada improvement atau enggak ya. Oke, kita langsung coba aja Whimpering Waves guys. Itu yang paling gue penasaran. Jadi kita langsung ke map. Gue lupa lagi Whimpering Waves di mana posisinya, jujur. Kita ke event aja ya. Dan kita langsung ke Whimpering Waves. Nah ini nih, karena ini di Wuthering Wave tuh ini paling berat untuk masalah sustain performance. Sorry ya, gini gak tau kenapa FPS-nya kayak 0 terus, I don't know if it's bug or what, tapi ya. Kita coba aja, kita challenge again. Dan kayaknya gue bakal agak cupu guys, jadi kalau bisa cupu, sorry ya, karena gue agak kurang biasa kalau main pakai controller. So ya, sama ini gak tau kenapa brightness-nya kok asa gelap banget ya. Something wrong with my S24 Ultra, I don't know. Mungkin dia udah ngedim, maybe. Tapi ya, kita langsung aja mulai. Kayaknya gue bakal coba di max cooling aja deh ya. Let's try it. Oke. Kalian bisa perhatiin dari sininya ya. Langsung aja kita gas. Let's go. Gue jujur belum pernah main Wuthering Wave pakai controller, jadi pasti bakal bingung sendiri kayaknya. Oke, agak sedikit lambat guys, sorry.
Kira-kira sih nggak terlalu keganggu ya sama kontrolnya, walaupun dia ketutupan, tapi masih kedengeran lah suaranya. Tuh. Oke. Ganti ke sini. Oke. Sebenarnya sih oke nih. Temperatur bisa kita lihat, baterainya masih stay di yang sama ya. 39. Oke. Boom. Nice. Kontrolnya overall comfortable, walaupun dia beratnya total sekitar 500 gram ya sama HP gue kira-kira, karena HP gue sekitar 200 graman. Tapi bisa dibilang masih comfortable banget, masih nggak berat, masih enteng rasanya, dan ini gripnya enak banget, jujur. Kayak lagi dikontrol biasa aja gitu, saking enaknya. Buttonnya juga clicky, enak. Kontrolnya juga enak nih si Hall Effect-nya. Boom. What a waste of ult. Boom. Nice. No. Oke. Seperti itu. Yang pasti ini Katetia gampang. Gue penasaran kalau bisa kita di Prolova sama Augusta, karena itu yang berat banget ya untuk si HP ini. Kita langsung coba aja. Performance overall oke, dia bisa ngedissipate it lumayan bagus. Biasanya dia baterai udah langsung panas banget, dan temperatur CPU sama GPU dia tetap di sekitar 60 maksimal 70-an. Itu udah sangat improvement dibanding sebelumnya ya. So, kita langsung aja tes. Ini yang susah banget guys. Kita lihat apakah bisa keep up ya. Karena ini berat banget. Kenapa jadi nyasar ke bawah ini? Ngaco banget ya. Nice. Nah ini nih berat banget guys. Kita lihat. Pas ulti nih bakal berat. Oke. Nice. Ulti masih smooth. Oh, performanya lebih bagus ya daripada regular. Pasti sih, cuma gue nggak tahu bisa sebagus ini. Jadi masih playable lah ini game. Biasanya Samsung S24 Ultra di max setting ini guys ya. Ini rata kanan by the way kalau nggak tahu. Biasanya udah nggak kuat kalau misal main Gamer Waste pakai kombinasi kayak gini udah soak biasanya. Kalau nggak pakai cooler, ini pakai cooler masih nyaman, gak ada starter, FPS juga masih, walaupun nggak muncul FPS-nya, tapi ini FPS-nya masih cukup tinggi loh, 30 di atas ini 100%. Nice. Boom. Nice. Ya, ultinya nggak ke-trigger. Mana musuh? Oh my god. Tengil ya.
Boom. Dan seperti itu. Big improvement ya. Big improvement menurut gue. Kita confirm skornya, pastinya skornya kecil karena gue nggak biasa main di sini kayak gitu. Overall, bisa kita lihat ini baterai indikatornya ya. HP sih masih kerasa cukup panas bagian sini, tapi enaknya kalian nggak bakal ngerasain. Dan temperatur sih 40 Celsius, 60 Celsius. Actually not bad ya. Kemarin baterai bisa sampai kayak 45 Celsius kan. Kalau main WoW tuh biasanya baterai sampai 45 Celsiusan. Tinggi banget. 45-46 kalau di S24 Ultra gitu. Tapi di sini 41, turun sekitar 4-5 derajat. I think itu udah bagus. Itu udah cukup buat mempertahankan performance-nya biar nggak throttling gitu. So that's nice. Jadi kita pause aja ke sini dan kita lihat bagaimana untuk benchmark-nya ya. Gue penasaran soalnya. Oke guys, tadi juga gue udah nge-record offline sih, bukan di kamera ya, off record gue ngerekam performance-nya juga kalau misal gue nggak pakai cooler, jadi main biasa, dan performance-nya lumayan beda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kita pakai cooler, dia di 41 Celsius maksimum, dan bisa kita lihat dia kayak stabil gitu ya, naiknya kayak pelan-pelan banget gitu. Kalau misalnya kita lihat yang nggak pakai cooler, dia di 45 Celsius pretty much. Jadi bisa nurunin 4-5 Celsius menurut gue udah sangat baik banget. Apalagi ini Samsung Galaxy S24 Ultra tuh dia kurang bagus ya cooling performance. Jadi ini menurut gue udah positif banget. So cooling performance seperti itu, dan ini pasti bakal membuat main Wuthering Waves nyaman banget. Nggak cepat ngerusak baterai kalau misal di HP yang cepet panas kayak gini, dan juga kontrolnya kerasa sangat enak banget di harganya. So untuk konklusinya sih menurut gue combo 2 ini sangat perfect banget ya. Di harga 1,5 juta kalian dapat kontrol yang high quality, nyaman banget, dan juga kalian dapat cooling system yang baik di harganya. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli kedua aksesoris ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Cuma segitu aja konklusinya sih, untuk harga 1,5 juta ini worth it banget menurut gue. Gimana menurut kalian? Thank you for watching, dan ketemu lagi. Wah, nggak tahu kapan untuk nge-review aksesoris lainnya. Kalau misalnya kalian ada saran juga bisa komen di bawah. Thank you for watching and goodbye.